Salam wirausaha, sehat selalu. Untung, rugi, bangkrut, tiarap, usaha, berhenti. Tidak ada pelaku usaha wirausahawan yang menginginkan posisi, kondisi, rugi, apalagi bangkrut, bahkan tiarap. Tetapi itulah dinamika usaha para sedulur. Dan memang ibarat kata pepatah, hidup itu seperti roda, usaha demikian juga naik turun. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dan permasalahan yang ada, apalagi di era di saat ini di mana semua harga bahan-bahan dan juga itu biaya-biaya selalu melekat dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, apalagi bisnis itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya perilaku kita ketika kita inginkan mencari keuntungan? Memang bukan hanya soal pemasaran, bukan hanya bagaimana melakukan komposisi bahan yang memang harganya lebih kompetitif, tetapi ini adalah soal perhitungan-perhitungan bahwa bisnis itu adalah matematika. Nah, para sedulur, tadi untung berarti laba. Bagaimana mencari laba? Atau bagaimana menghitung laba? Jelas, kalau orang bilang rugi berarti total cost lebih besar daripada total revenue. Atau biaya pengeluaran lebih besar daripada besaran penghasilan. Lebih besar pasak daripada tiang. Jadi artinya apa? Profit, untung, itu berarti total cost, total revenue, total pendapatan usaha dikurangi dengan total cost, total biaya, yaitu apa? Biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi profit berarti pendapatan usaha lebih besar daripada pengeluaran usaha. Nah, jadi dalam perhitungan rugi laba dan orang pebisnis biasanya di sini otak-atiknya, karena memang bisnis itu matematika, operasi matematika, tambah kurang kali bagi harus diterapkan dari seluruh mata rantai aktivitas usaha itu, dari semua proses-proses kegiatan bisnis itu. Karena apa? Karena memang dari setiap titik-titik proses akan ada terpantau, akan bisa terlacak, akan ada teridentifikasi adakah potensi-potensi risiko, apalagi yang menyangkut biaya-biaya. Karena biaya itu berarti bagian dari cara kita menghitung rugi atau laba. Jadi para sedulur, ini sebenarnya hanya mengingatkan saja, hanya mengulangi saja, karena kadang kita bisa dengar, oh saya rugi, saya kemarin untung besar, itu yang diharapkan. Tapi kalau rugi, adakah pola-pola perhitungan ya yang memang kita bisa terapkan? Nah, ini dia sedulur. Jadi pendapatan usaha dikurangi dengan beban biaya usaha, itu berarti namanya laba kotor. Pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu namanya laba kotor atau laba usaha. Harga pokok penjualan itu adalah harga pokok produksi plus persentase proyeksi keuntungan yang kita harapkan, ditambah mungkin beberapa beban lain yang kita tambahkan ke harga pokok produksi atau ke harga pokok penjualan itu. Jadi laba usaha atau laba kotor adalah selisih dari total pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi yang pertama ada namanya laba kotor atau laba usaha. Yang kedua, tadi saya sudah katakan di setiap kegiatan manusia atau aktivitas usaha, everything is cost, semua adalah menyangkut biaya. Itu makanya di perusahaan atau di usaha-usaha bisnis yang standar, setiap nilai Rp1 harus ada bukti-bukti pengeluaran. Harus ada dilihat nilai manfaat dari setiap pengeluaran. Dan setiap pengeluaran ini masuk dalam jurnal akuntansinya sesuai dengan akun-akunnya. Ya kan? Nah, artinya apa?
biaya operasional itu harus dihitung seluruhnya. Itu tadi namanya disebutkan dengan total pengeluaran. Jadi ketika kita bisa menghitung biaya operasional dalam satu periode produksi atau dalam satu proses kegiatan bisnis, itu berarti kita bisa menghitung berapa sebenarnya biaya operasionalnya, taksasinya. Itu artinya apa? Orang di bagian-bagian pembiayaan atau pembelanjaan itu menghitung itu. Sehingga pada akhirnya setelah laba kotor kita peroleh, dikurangi dengan biaya-biaya operasional, ya, laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, itu berarti dapat namanya laba operasional. Jadi laba operasional itu adalah selisih dari jumlah laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Tentu laba kotor itu, laba usaha ini diharapkan positif. Kenapa? Kalau perilaku efisiensi kita tinggi, berarti biaya operasional bisa kita tekan. Paling dia kisarannya naik turunnya 5% atau 10%. Tapi sudah ada sebuah pengukuran yang lebih fix, ya, lebih jelas, lebih detail bahwa biaya operasional itu fluktuatifnya tidak melonjak kayak harga saham. Jadi itu. Jadi laba operasional adalah selisih antara laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Di sini kuncinya laba operasional yang akan menentukan besaran laba bersih. Karena laba bersih itu adalah selisih dari laba operasional dikurangi apa. Karena kadang-kadang ada usaha, ya, bisnis yang memang pendapatannya, penghasilannya kena pajak. Ada yang tidak kena pajak. Jadi penghasilan yang kena pajak dihitung rasionya, dihitung angkanya, maka itu menjadi beban biaya. Ada mungkin juga usaha yang sebagian modalnya hasil dari pinjaman, kredit, sehingga ada beban bunga. Jadi ketika beban bunga plus kemungkinan ada pajak, ini dihitung dalam satu periode laporan, maka kita bisa menghitung berapa sesungguhnya laba bersih. Dan laba bersih itu adalah selisih dari laba operasional dikurangi bunga plus pajak. Itu artinya apa? Laba bersih itu yang disasar oleh para pengusaha. Bukan laba operasional, bukan laba kotor. Laba bersih itu yang akan ketika diakumulasi terus positif dan diakumulasi dia menjadi laba ditahan dalam laporan rugi laba, maka dia bisa bergeser menjadi penambahan modal sendiri atau bagian dari keuntungan yang mungkin dikonversi ke kebutuhan-kebutuhan lain. Monggo silakan Anda berada di mindset mana, apakah Anda mentarget laba bersih atau sekedar laba operasional atau mungkin lebih minim laba kotor. Itu sepenuhnya tergantung pola pikir mindset kita, karena bisnis itu sebenarnya adalah perilaku keuangan. Bagaimana melakukan efisiensi di setiap titik-titik mata rantai kegiatan. Mungkin bukan hanya soal bagaimana pemasaran atau membuat produksi kualitatif, ya, mungkin juga promosi lewat medsos, tetapi ini semua aktivitas ini menyangkut biaya, dan biaya harus kita hitung. Everything is cost, semua adalah biaya, sementara laba bersih proyeksinya belum tentu selalu positif. Kalau dia selalu positif, berarti ada akumulasi dari pertambahan aset-aset, aktiva-aktiva, dan itu akan ketahuan atau akan kelihatan di laporan rugi laba dan juga di neraca maupun perubahan modal sendiri. Terima kasih, ini sekedar sharing menguatkan pola pikir kita bahwa bisnis itu bukan sekedar aktivitas ekonomi yang beroperasi berjalan dari hari ke hari. Bisnis itu adalah perilaku keuangan dari setiap kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal. Salam wirausaha.